Karena waktu itu mama sakit, Oh, oke. Sakit apa mama? kanker payudara. Terus tuh saya, saya juga kadang bangun urut gitu kan, Ya. bantu urut. Ya di situ kayak pernah juga berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan kayak ini nggak adil gitu. Tapi kenyataannya nggak sesuai dengan Iya, apa yang nggak. diharapkan. Iya. Awalnya saya nggak setuju. Saya bilang sama papa bahwa saya nggak setuju kalau dia nikah lagi. Kalau dia nikah lagi kayak saya ancam gitu. Saya mau pulang, tapi ya ujung-ujungnya nggak dengar. Ya udah nikah lagi. Shalom pemirsa Love Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel sekarang boleh berjumpa dengan saudara dalam acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Way Out, karena kita kenal percaya dalam setiap masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita, bersama dengan Tuhan selalu ada jalan keluar. Haleluya. Dan tema kita hari ini adalah bicara tentang mujizat Tuhan di balik penderitaan. Nah saudara, dalam setiap lembaran takdir seringkali kita dihadapkan pada ujian dan cobaan. Ada masa ketika segalanya terasa hancur dan harapan seolah lenyap ditelan kegagalan. Namun, di titik terendah itu, Tuhan hadir dengan mujizatnya, di mana mujizat Tuhan membawa pemulihan di tengah keputusasaan. Jekli binti Yuli adalah seorang anak yang mengalami ujian hidup yang berat. Kehilangan sosok seorang ibu dan tidak lagi mendapatkan kasih sayang seorang ayah membuatnya sempat terpuruk. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ini dia. Jekli. Shalom Jekli. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa tentunya ya. Amin. Haleluya. Anak Tuhan memang harus selalu luar biasa. Oke, Jekli. Tadi penonton, pemirsa kita sudah sempat mendengar sedikit tentang gambaran kehidupan seorang Jekli. Kira-kira kalau saya boleh tahu, seperti apa sih masa kecil seorang Jekli? Ya mungkin lahirnya sudah lahir besar di Malaysia ya kemarin. Oh, lahir dan besar di Malaysia? Iya. Oke, tapi warga negara? Indonesia. Oke, Iya. oke. Ya udah lahir gini udah di Malaysia, kan orang tua merantau ke sana. Oke, kalau gitu sekarang kita pakai bahasa Malaysia ya. Nggak bercanda ya. Oke, jadi lahir dan besar di Malaysia sampai usia? Sampai kelas 5 kemarin, 5 SD. Sampai kelas 5 SD. Iya, Oke, sampai kelas berarti 5 SD. bukan lahir dan besar, lahir Iya, dan lahir cukup besar. Iya, cukup besar. Kenapa akhirnya pulang? Karena waktu itu mama sakit, Oke, sakit apa mama? kanker payudara. Oke, jadi pada saat kelas 5 SD iya, balik ke Indonesia karena mama sakit. sakit Iya, kanker payudara. Iya, Mohon maaf, stadium berapa? 4. Oke. Terus akhirnya satu keluarga balik. Iya, satu keluarga balik. Karena kirain kan mau pulang ke Indonesia di Toraja, mau pulang ke Toraja itu bisa berobat obat kampung gitu. Oke. Taunya bisa manjur, tapi ya Tuhan berkata lain gitu. Pas waktu itu udah dipakaikan obat, minum segala obat-obat tradisional, obat-obat kampung, tapi tidak mempan. Terus kemarin Bapak juga sempat panggil orang pintar. Oke. Ya, orang pintar buat obatin, tapi nggak mempan juga. Jadi jalan satu-satunya ke dokter. Oke. Jadi waktu itu sudah berusaha dengan obat-obatan tradisional, Iya. herbal, tapi ternyata Nggak manjur. tidak membaik. Iya, karena Dan kan itu sudah stadium Stadium 4 ya? 4, jadi otomatis udah Iya. udah bisa membayangkan udah besarnya gimana kan. Jadi ya waktu itu ke dokter, awalnya sih Bapak nggak setuju ya, kan sebelah payudara mau diangkat kan. Oke, jadi sebelum kita ke sana, artinya sejak semula papa mama udah Kristen? Iya, sudah. Sudah Kristen, dan akhirnya itu tadi, karena dilihat ternyata tidak ada perbaikan, artinya tidak ada keadaan yang membaik, akhirnya mencari, mohon maaf, dukun. Iya, bisa dibilang seperti itu kan, orang pintar. Oke. Iya. Nah, apa yang terjadi? Artinya apa yang dilakukan dukun itu dan apa dampaknya?
itu posisinya kan masih kecil ya kan, jadi belum terlalu ngerti soal itu, tapi yang jelas papa bilang itu orang pintar gitu. Oke. Dia datang ke rumah. Iya, datang ke rumah buat obatin, cuman nggak terlalu perhatikan kan waktu itu masih zamannya main-mainnya masih anak-anak, jadi nggak terlalu perhatikan gitu apa sih yang dikasih gitu. Dan ternyata tidak ada efek apa-apa. Iya, nggak ada efek apa-apa. Akhirnya ke dokter. Iya, ke dokter. Dan vonis dokter harus, mohon maaf, harus diangkat. Iya, sebelah Oke. payudaranya. Ya, setelah itu mau nggak mau bapak setuju dan akhirnya diangkat. Oke. Beberapa bulan, kalau nggak salah 6 bulan ya, 6 bulan dari situ badan mama itu udah kaku, Oh. nggak bisa gerak lagi. Jadi setelah tindakan medis, Iya, malah justru jadi kaku. Iya, kaku seluruh badannya. Mungkin karena nggak tahu karena apa, akhirnya kaku, mama nggak bisa gerak sama sekali. Dia cuma bisa makan juga keadaan tidur, jadi disuap. Jadi di situ betul-betul mama kaku di tempat. Oke. Jadi ke kamar mandi, diangkat gitu, digotong ke kamar mandi. Oke. Sempat dibawa ke dokter lagi atau? Kalau nggak salah waktu itu nggak lagi sih, nggak dibawa lagi. Oke, jadi dirawat di rumah. Iya, di rumah. Dan bagaimana perasaan seorang Jack Lee kecil melihat seorang ibu yang sangat disayangi dalam kondisi seperti itu? Iya, meskipun waktu itu saya masih kecil, cuman saya kayak merasakan betul-betul kayak sakit gitu, maksudnya takut kehilangan seperti itu. Karena melihat mama dalam kondisi yang Sangat-sangat buruk. sangat buruk. Oke. Dan posisinya Jack Lee juga anak pertama, betul Iya, ya? betul. Berapa bersaudara, sorry? 5. 5 bersaudara. Iya, 5 bersaudara. Yang pertama kembar ya? Iya, kami kembar. Terus yang kedua, yang paling kecil, yang kelima itu masih 5 tahun waktu itu. Oke. Jadi benar-benar semuanya menyaksikan kondisi yang tidak mudah yang dialami oleh mama. Iya. Dalam kondisi yang berat itu, apa yang dilakukan keluarga? Ya berdoalah, panggil Pak Pendeta buat berdoa. Tapi dari nggak lama kemudian, kalau nggak salah sore waktu itu tepatnya jam 4, mama udah nggak bernafas lagi. Jadi bapak kaget, jadi terus panggil juga om yang ada di sebelah, datang lihat mama, dan akhirnya ya udah. Jadi sudah berdoa, sudah berusaha. Iya, jadi sempat waktu itu kan kalau malam kan mama kayak kesakitan gitu, kayak nyeri gitu. Nyeri, maksudnya sering bagaimana ya, kayak menjerit gitu, menjerit kesakitan kalau malam. Jadi kalau malam bangun, papa pijit, maksudnya urut badannya. Terus tuh saya juga kadang bangun urut gitu kan, bantu urut. Ya di situ kayak pernah juga berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan, kayak ini nggak adil gitu. Posisinya apa ya? Saya kan anak pertama, jadi kayak kasihan gitu lihat adik-adik saya masih kecil. Situ saya nggak kuat gitu. Apa yang mama sampaikan ke Jack Lee? Oh iya, ada. Waktu itu pas malam sih. Malam, terus besoknya mama meninggal, malamnya kan bangun urut mama kan. Terus mama sempat kayak gini. Dia ngomong intinya jaga adik-adik. Terus entah mama tahu dari mana, intinya dibilang lihat aja nanti papa kamu akan nikah lagi. Ya udah, kayak nggak percaya, tahu-taunya ya emang nikah lagi. Jadi pada saat itu sepertinya mama sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan dipanggil Tuhan juga. Iya. Dan dia udah titip adik-adik karena kamu adalah ya anak yang paling tua, anak pertama. Jadi diberikan tanggung jawab ya. Iya. Bagaimana perasaan seorang Jack Lee yang saat itu sudah anak Tuhan, udah kenal Tuhan,
udah berdoa sama Tuhan, Iya, tapi kenyataannya nggak sesuai dengan iya, apa yang nggak s- diharapkan. iya, Bagaimana perasaan seorang Jekli saat itu? iya, sempat ya kecewa sama Tuhan, salahkan Tuhan, bilang Tuhan kok kayak gini sih, kayak nggak adil gitu. Hmm. Bahkan pernah juga saya berdoa kalau maksudnya kalau bisa kayak sakit mama pindah ke saya gitu. Pernah saya doa kayak gitu, cuman ya nggak akan, ini kan nggak akan mungkin. Ya saya kayak ya betul-betul kayak menyalahkan Tuhan tentang semuanya yang ini. Salahkan Tuhan, kenapa sih Tuhan jahat, nggak adil gitu sama saya. Berapa lama proses sakit hati ke Tuhannya itu? Cukup lama sih, kayaknya 1-2 tahun kalau nggak salah waktu itu. Selama 1-2 tahun dalam kekecewaan itu, apa yang dilakukan seorang Jekli? Iya, dari situ jujur sih kadang memang agak malas ke gereja gitu. Nggak berdoa, maksudnya jarang berdoa tuh. Menjauh dari Tuhan ya. Iya jauh lah. Bagaimana rasanya pada saat itu? Artinya menjauh dari Tuhan dalam kondisi di mana kehilangan sosok seorang ibu yang sangat dicintai, ditambah lagi ayahnya akhirnya menikah lagi. Iya. Setelah berapa lama mama meninggal? Kan waktu itu saya sudah di Papua, jadi saya kurang tahu. Jadi akhirnya pindah ke Papua. Iya, setelah lulus SD dari Toraja, ikut Om ke Papua. Jadi setelah mama, mohon maaf, dipanggil Tuhan, Iya. setahun kemudian. Iya, mungkin seperti itu. Setahun kemudian, kan kelas 5 nih, mama dipanggil Tuhan. Jadi lulus SD langsung ke Papua. Iya, Papua. Semuanya adik-adik juga? Enggak, cuma saya sama kembaran saya. Oke, yang di bawah kalian tetap sama papa? Iya, tetap sama papa. Dan akhirnya papa menikah lagi? Iya, menikah lagi. Itu pun cuma dengar kabar dari adik yang telepon. Awalnya saya nggak setuju, saya bilang sama papa bahwa saya nggak setuju kalau dia nikah lagi. Kalau dia nikah lagi kayak saya ancam gitu, saya mau pulang. Tapi ya ujung-ujungnya nggak dengar, ya udah nikah lagi. Ya dari situ saya bilang ya udahlah, mau diapa lagi. Gitu. Hubungan dengan ayah setelah itu gimana? Jadi renggang kah? Sedikit renggang, tapi puji Tuhan sekarang udah baik. Udah baik ya. Akhirnya di Papua? Iya, di Papua. Berapa lama di Papua? 6 tahun dari SMP sampai lulus SMA. Wow, lama. Iya, lama. Bagaimana pengalaman tinggal di sana? Ya awalnya sih nggak enak ya, karena kan itu ujian pertama, maksudnya jauh dari orang tua. Betul-betul itu jauh dari orang tua, terus tuh ikut orang, rasa gimana ya, maksudnya kita harus ya ikut itu orang gitu. Maksudnya harus baik-baik, kan kita anak perantau ya, harus tahu diri lah. Maksudnya harus jaga kepercayaan orang tua gitu, yang ada di kampung kan. Jadi memang prosesnya sudah dilewati masa-masa sukarnya, ketika akhirnya merantau ke Papua juga. Iya, di Papua. Menyesuaikan dengan segala keadaannya, dan akhirnya lulus di Papua. Iya, lulus. Selanjutnya? Ya setelah lulus dari situ, dengar kabar gini ada tes gitu, maksudnya ada pendaftaran ikut tes Polwan waktu itu. Polwan, wow. Ya. Emang cita-cita seorang Jekli waktu kecil apa? Ya awalnya sih mau guru ya. Mau jadi guru justru? Iya, guru justru. Oke. Ya cuman mungkin karena iseng-iseng ikut, karena ya siapa tahu lolos kan, gitu dulu. Yang pikir, Polwan? Iya, yang Polwan, siapa tahu lulus kan, cuma iseng-iseng ikut. Dan akhirnya ikut ujian di Papua dulu? Ujian untuk tes? Iya. Belum sempat ujian, masih pengumpulan berkas waktu itu. Oke. Pengumpulan berkas, gagal di berkas. Oke. Soalnya diperlukan dari ijazah SD sampai SMA itu di Papua, sedangkan ijazah SD saya waktu itu dari Toraja, kan lulusnya dari Toraja kemarin. Oke. Ya jadi gagal di situ. Gagal di situ. Iya, terus gagal. Akhirnya setelah menerima kegagalan itu apa yang dilakukan? Sedikit kecewa sih, terus ya udahlah mau gimana lagi. Toh waktu itu cuma iseng-iseng. Tapi sebelum itu kan sudah kayak
sudah betul-betul ikut gitu, setiap sore ikut lari 5 kilo, pokoknya lari lah. Oh, udah latihan fisik iya ya? udah latihan fisik waktu itu. Jadi udah siap banget ya? Iya siap, cuman ya gagal di berkas, ya udahlah mau di apa lagi. Cuman kayak ya pasrah aja. Terus lalu dari situ Kali aja ada kesempatan yang lain ya. Nanti kita akan Iya. masuk lebih dalam ya. Karena jangan-jangan seorang Jacqueline ini ternyata mengikuti tes yang lain lagi dan akhirnya menjadi intel, kita nggak pernah tahu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Way Out.